Hai hai hai, halo aloha. Bertemu lagi dengan saya Ibu Triliniarti di channel Biologi Sik Asik Asik. Yuk, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang keanekaragaman hayati. Nah, untuk materi ini nanti kalian semua diharapkan bisa memahami tentang keanekaragaman hayati dengan menganalisis berbagai tingkatan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia beserta ancaman pelestariannya. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dan usulan-usulan pelestariannya. Nah, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajaran afektif. Tujuan pembelajaran afektif ini diharapkan nanti setelah kalian belajar tentang keanekaragaman hayati, kalian mampu mengubah sikap dan perilaku untuk menjaga keanekaragaman hayati sesuai dengan ajaran agama yang kalian anut. Kemudian yang kedua, kalian dapat menunjukkan kepedulian kalian terhadap kelestarian dari keanekaragaman hayati, terutama yang ada di sekitar kalian. Nah, kemudian ada tujuan kognitif. Untuk tujuan kognitif ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat mengemukakan tipe ekosistem pada keanekaragaman ekosistem dengan ciri-cirinya baik yang abiotik maupun biotik. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat mengemukakan kekayaan flora fauna yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kalian nanti juga diharapkan dapat menjelaskan penyebaran keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Selanjutnya, diharapkan pula kalian dapat mengaitkan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia ini dengan fungsi dan manfaatnya. Kemudian kalian juga diharapkan dapat menganalisis dampak kegiatan manusia terhadap kelestarian dari keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan bentuk-bentuk dari konservasi keanekaragaman hayati. Nah, yang terakhir, tujuan pembelajaran psikomotorik. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, kalian nanti diharapkan dapat mengidentifikasi ancaman kelestarian berbagai hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang disusun dalam bentuk laporan kegiatan. Jadi nanti kalian diharapkan dapat mengidentifikasi hewan, tumbuhan, kemudian melaporkan hasilnya. Yang kedua, kalian diharapkan dapat mengusulkan usaha-usaha apa untuk bisa menjaga kelestarian keanekaragaman hayati. Jadi bentuk-bentuk konservasi yang kalian usulkan seperti apa. Baik, itu tadi tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kita. Yang pertama tentang tingkat keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati atau biodiversity.
Keanekaragaman hayati itu jenisnya ada keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, silahkan lihat gambar ini. Gambar ini menunjukkan keanekaragaman tingkat gen. Coba yang mana? Nah, gambar manusia ya. Manusia itu adalah salah satu jenis keanekaragaman yang tinggi. Nah, di dunia itu miliaran manusia hidup dan tidak ada satupun yang sama. Nah, ini menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Kemudian ada bunga. Nah, ini adalah salah satu bunga yang sebenarnya bunganya sama. Hanya karena perbedaan tingkat pH, maka bunga ini warnanya berbeda. Nah, silakan nanti kamu cari nama bunga ini apa. Ya, silakan. Kemudian yang ketiga, di situ ada laut. Ini adalah jenis keanekaragaman ekosistem ya. Ini ada di laut. Jadi ada banyak sekali penghuninya. Ada banyak sekali makhluk hidupnya. Gitu ya. Baik. Sekarang kita akan melihat tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati atau biodiversity itu variasi organisme hidup pada 3 tingkatan. Tadi Ibu sudah sebutkan gen, jenis atau spesies, dan ekosistem. Nah, ini semuanya disebabkan karena faktor lingkungan dan faktor genetik. Itu ya, faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kemudian, keanekaragaman hayati menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 dikatakan bahwa keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di antaranya daratan, lautan, ekosistem akuatik, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman dalam spesies, antara spesies dengan ekosistem. Nah, itu keanekaragaman hayati menurut undang-undang. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, keanekaragaman tingkat gen atau genetik. Nah, kalau kalian lihat gambar di sini, ada gambar DNA, kemudian ada gambar orang. Nah, DNA itu mewakili gen, ya. Jadi gen itu beberapa deret DNA yang menunjukkan fenotip tertentu atau genotip tertentu, gitu ya. Nah, ini ada gambar contoh manusia itu ada yang bisa memiliki tubuh yang besar, ada yang memiliki tubuh yang kecil. Nah, selain mungkin karena pola makan, pola hidup, nah itu bisa juga disebabkan karena genetik. Ada orang yang makannya banyak tetapi tidak bisa gemuk. Ada yang makannya sedikit, itu bisa berat badannya bisa naik banyak, bahkan sering menjadi bercandaan, oh saya menguap saja bisa gemuk, gitu ya. Nah, itu karena genetik. Kemudian keanekaragaman gen itu disebabkan karena adanya variasi susunan dari genotip makhluk hidup pada satu spesies. Misalnya manusia dengan manusia, gitu ya. Kemudian kelompok makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri umum yang sama dapat melakukan perkawinan antar sesama dan menghasilkan keturunan yang fertil. Nah, yang termasuk keanekaragaman jenis gen itu dia harus ciri-cirinya sama, bisa melakukan perkawinan. Nah, ketika melakukan perkawinan, hasil dari perkawinannya itu bisa menghasilkan keturunan lagi. Itu baru bisa disebut sebagai keanekaragaman jenis gen, gitu ya. Maaf, keanekaragaman gen, tidak pakai jenis ya. Kemudian
ini contoh dari keanekaragaman gen. Kalau kalian lihat gambar ini ada gambar mangga. Tetapi mangga ini memiliki banyak sekali macamnya ya. Maksudnya dia memiliki ada yang rasanya asam, ada yang rasanya manis, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya bisa kuning, ada yang bentuknya seperti apel, ada yang bentuknya panjang, lonjong seperti wayang golek, biasa disebut mangga golek, dan seterusnya. Nah, ini termasuk contoh dari keanekaragaman gen. Nah, ini selanjutnya manusia ya. Ini sekumpulan manusia. Meskipun ada yang warna kulitnya hitam, warna kulitnya putih, kuning langsat, pucat, rambutnya ada yang putih, pirang, hitam. Nah, meskipun bermacam-macam tetapi tetap satu spesies. Ketika melakukan perkawinan bisa menghasilkan keturunan. Keturunannya bisa menghasilkan keturunan lagi. Nah, ini disebut keanekaragaman jenis gen. Nah, manusia itu memiliki tingkat keanekaragaman gen yang paling tinggi di antara makhluk hidup yang lainnya. Nah, itu tadi tentang keanekaragaman gen. Sekarang yang kedua, keanekaragaman spesies atau jenis. Nah, untuk keanekaragaman spesies atau jenisnya itu adalah ada perbedaan morfologi, fisiologi, dan anatomi, kemudian tingkah laku dari berbagai jenis makhluk hidup. Jadi morfologinya, fisiologinya, anatominya, tingkah lakunya itu biasanya berbeda karena memang berbeda spesies atau berbeda jenis. Ya. Nah, kemudian ciri yang kedua, genusnya itu biasanya sama atau kadang-kadang tidak sama ya, tetapi biasanya sama. Kemudian yang ketiga, jika dikawinkan itu tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertil ya, atau keturunannya steril, tidak bisa menghasilkan keturunan lagi karena perbedaan spesies ya. Jadi gennya itu sudah jauh berbeda, maka nanti keturunannya tidak bisa fertil atau steril, mandul gitu ya. Nah, contoh dari keanekaragaman spesies itu misalnya jeruk ya. Ada macam-macam jeruk, jeruk nipis, jeruk bali, jeruk keprok, jeruk lemon. Nah, itu berbeda spesiesnya. Meskipun kita biasa sebut dengan nama jeruk, nah, tetapi ternyata jeruknya bermacam-macam dan nama spesiesnya berbeda-beda. Nah, ini contohnya adalah semangka dan melon. Nah, semangka dan melon itu termasuk keanekaragaman spesies atau jenis. Semangka itu nama ilmiahnya adalah Citrullus lanatus dan melon itu Cucumis melo. Nah, dua spesies yang berbeda ya, maka disebut sebagai keanekaragaman spesies atau jenis. Yang ketiga sekarang tentang keanekaragaman ekosistem. Nah, keanekaragaman ekosistem ini ditandai dengan adanya perbedaan komponen-komponen penyusun ekosistem. Nah, yang kedua itu terjadi interaksi biotik makhluk hidup dengan abiotik dengan benda mati yang membentuk suatu ekosistem atau lingkungan. Yang ketiga itu kondisi lingkungannya berbeda sehingga nantinya memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda. Nah, tipe ekosistem itu ada dua. Ada ekosistem perairan dan ada ekosistem darat. Ekosistem perairan itu ada dua jenis. Air tawar, ada lentik dan ada lotik ya. Lentik itu tenang, contohnya danau, rawa-rawa. Kemudian yang lotik itu yang mengalir, misalnya sungai, air terjun.
Yang kedua, air laut. Nah, untuk air laut itu ada perairan dalam, kemudian ada terumbu karang, estuari. Estuari itu padang lamun, hutan mangrove, kemudian pantai pasir dan pantai batu. Itu untuk ekosistem perairan. Yang kedua, untuk ekosistem darat itu banyak sekali, ada hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, dan seterusnya. Baik, kita lihat untuk macam-macam ekosistem ya. Tidak semua ekosistem itu nanti Ibu jelaskan di sini. Silahkan nanti kalian mencari yang tidak ada dalam penjelasan Ibu itu apa saja, silahkan kalian cari ya. Nah, ini contoh ekosistem yang Ibu berikan itu sebagian besar yang ada di Indonesia. Kita lihat dulu. Nah, Indonesia sendiri itu kaya akan ekosistem. Ya, ekosistem di Indonesia itu ada sekitar 47 macam. Kita lihat. Yang pertama, ini hanya sebagai contoh, itu ada ekosistem hutan gugur. Nah, ekosistem hutan gugur. Nah, sebenarnya ekosistem hutan gugur itu biasanya berada di wilayah yang memiliki 4 musim. Nah, kalau wilayahnya itu memiliki 4 musim, nah kan ada musim gugur. Maka ketika musim gugur terjadi, nah daun-daun dari hutan itu akan berguguran. Tapi kalau di negara tropis, khususnya Indonesia, terjadinya hutan gugur itu pada musim panas. Itu ya, itu perbedaannya. Nah, kemudian hutan gugur yang ada di Indonesia pada musim panas itu dia akan menggugurkan daunnya atau biasa disebut dengan meranggas untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, sekarang yang kedua, hutan hujan tropis. Ini adalah hutan yang paling terkenal di Indonesia karena di situ tempat bermacam-macam jenis tumbuhan dan hewan ya. Jadi itu adalah habitat macam-macam tumbuhan dan hewan yang paling kaya, hutan hujan tropis. Nah, di Indonesia yang paling terkenal itu ada di Kalimantan, di Papua, dan di Sumatera itu ya. Nah, ekosistem hutan hujan tropis itu memiliki ciri pohon-pohonnya tinggi ya, tinggi menjulang, membentuk kanopi ya, karena saking tingginya kemudian daunnya lebat di atas, maka akan membentuk kanopi. Kemudian yang kedua, memiliki kelembaban udara yang tinggi. Karena adanya kanopi itu, maka di bawahnya di dalam hutan itu sinar matahari kan tidak bisa masuk terlalu banyak karena adanya kanopi, maka kelembabannya tinggi. Nah, kemudian banyak tumbuhan epifit ya, tumbuhan epifit seperti anggrek dan paku-pakuan. Itu contoh dari hutan hujan tropis dan ciri-cirinya. Nah, kemudian kita lanjut ke ekosistem selanjutnya adalah ekosistem sawah. Nah, ini tersebar hampir di seluruh Indonesia ada ya. Ekosistem sawah itu adalah ekosistem buatan. Kalau hutan hujan tropis itu tadi ekosistem alami, kalau yang ini adalah ekosistem buatan ya. Nah, biasanya ekosistem sawah itu memiliki jenis tanaman yang hampir sama. Hewan-hewan yang hidup itu juga hampir sama ya. Itu untuk ekosistem sawah. Kemudian yang selanjutnya adalah ekosistem padang rumput dan sabana atau savana ya. Nah, ada sabana, ada padang rumput. Perbedaan antara padang rumput dan savana atau sabana itu sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Kalau padang rumput itu sejauh mata memandang yang ada itu rumput.
Nah, kalau savana atau sabana itu biasanya selain rumput itu juga ada semak-semak atau perdu di tempat-tempat tertentu. Nah, itu yang membedakan antara padang rumput dan savana. Nah, untuk padang rumput itu paling banyak terdapat di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat ya. Di sana itu banyak sekali padang rumput. Nah, selain itu ada juga di Jawa Timur ya, di sekitaran Bromo, Gunung Bromo. Di sana juga terdapat padang rumput atau savana sabana. Nah, ciri-ciri dari savana dan padang rumput itu biasanya landai, kemudian ada bukit-bukit kecil, curah hujannya itu 90 sampai 150 cm per tahun, penguapannya tinggi. Nah, maka biasanya di tempat yang memiliki ekosistem padang rumput, savana sabana, itu pada musim-musim tertentu akan mengalami kekeringan karena di situ tidak ada tumbuhan tinggi yang bisa menyerap air karena didominasi oleh rumput. Nah, rumput itu kalau tidak ada air biasanya nanti cepat kering gitu ya. Nah, kemudian jenis pohonnya itu paling banyak adalah pohon akasia. Nah, hewannya itu sudah pasti hewan herbivora paling banyak karena memang tersedia makanan banyak ya, rumput-rumputan. Nah, suhunya suhu hangat. Itu ciri-ciri dari ekosistem padang rumput atau savana sabana. Selanjutnya adalah ekosistem gurun. Nah, kalau kita mendengar gurun, biasanya kita akan langsung berpikir, oh di Timur Tengah gitu ya, tapi tidak. Indonesia itu juga memiliki ekosistem gurun, meskipun hanya di tempat-tempat tertentu. Nah, kita lihat ya, ciri dari ekosistem gurun itu adalah padangnya kering, tandus, kemudian vegetasi tanamannya itu hanya terbatas karena adanya curah hujan yang rendah. Nah, ekosistem gurun di Indonesia itu contohnya ada di Bali, misalnya Gurun Tulamben ya di Karangasem Bali. Kemudian ada Gumuk Pasir di Parangtritis Yogyakarta. Nah, itu adalah contoh ekosistem gurun yang ada di Indonesia. Nah, ekosistem selanjutnya itu ada ekosistem konifer atau taiga. Nah, ini adalah hutan yang memiliki vegetasi itu tanaman dengan daun jarum ya atau konifer, misalnya pinus, cemara. Nah, itu adalah tanaman-tanaman konifer ya, berdaun jarum. Nah, selanjutnya itu ada ekosistem tundra. Nah, di sini ekosistem tundra itu tempatnya dingin ya, tidak ada pepohonan karena terlalu dingin. Nah, vegetasi itu jarang yang bisa hidup. Nah, kemudian ada hewannya, tidak ada hewannya. Contoh misalnya rusa kutub, kelinci salju, kemudian hewan-hewan pengerat. Nah, beruang kutub tentu saja. Nah, kemudian ada penguin itu ya, itu ekosistem tundra. Baik, kalian semuanya sudah mendengarkan penjelasan tentang keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis atau spesies, dan keanekaragaman ekosistem beserta contoh-contoh ekosistem. Nah, sekarang waktunya untuk menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, tadi Ibu sudah memberikan contoh keanekaragaman gen dan keanekaragaman spesies. Silakan kalian cari masing-masing 3 contoh lagi untuk keanekaragaman jenis gen dan keanekaragaman jenis atau spesies ya, masing-masing 3.
Nah, tuliskan di buku catatan kalian. Pertanyaan yang kedua, ekosistem tadi Ibu sudah memberikan banyak sekali contohnya. Nah, sebagian besar itu ada di Indonesia. Silahkan kalian cari lagi ekosistem-ekosistem yang ada di Indonesia yang belum Ibu sebutkan. Nah, kemudian kalian jelaskan ciri-cirinya seperti apa, tempatnya atau letaknya itu di mana. Ya, sebutkan minimal 5 ya, minimal 5 ekosistem lagi. Tulis juga di buku catatan kalian. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, dari sekian banyak ekosistem tadi, baik yang sudah Ibu jelaskan maupun yang kamu cari nanti, silahkan kamu analisis ekosistem mana yang kira-kira itu memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi. Nah, kemudian tuliskan alasanmu. Nah, ini juga sama, tulis di buku catatan kalian. Ya. Baik, terima kasih untuk penjelasan tentang keanekaragaman jenis, gen, dan ekosistem. Itu cukup sekian. Nah, ini baru subbab yang pertama. Nanti kita akan bertemu di subbab yang kedua. Silahkan pelajari ini dulu, jawab pertanyaannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya yang akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia serta pengaruh dari kegiatan manusia terhadap keanekaragaman hayati dan juga konservasi yang dilakukan terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Baik, selamat belajar. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan melihat video ini. Semoga membantu belajar kalian. Bye.